Halo semuanya, selamat sore. Sekarang kita mau lihat tutorial bab yang terakhir buat semester ini, yang tentang integral lipat ya. Ini banyak banget emang yang dipilihin ya. Jadi kita bahas sekeburunya aja. Nanti sisanya bakal dibahas sama Power Sama. Ya, kalau misalkan nggak, baiklah kita mulai ke nomor satu. Sepotong dulu nomor satunya. Ini yang D sama E dulu. Ini gampang bahwa kita tahu di sini ada daerah R itu bentuknya persegi panjang ya. X-nya dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D. Kalau F-nya itu fungsi dua kubah di R, berarti integral ini bisa dinyatakan sebagai integral berulang apa? Katanya. Ya, ini integral lipat 2 dari Fx, Y, dA itu ketinggalan ya. Ya, ini bebas ya, ada dua cara. Bisa diintegralkan terhadap X dulu, bisa diintegralkan terhadap Y dulu. Kalau X dulu berarti ini tulisnya gini, karena batasnya persegi panjang, kita bisa tuker urutan pengintegralannya ya sesuka hati ya. Eh, Misalkan ini D, dx, C, D, ini A, ini B. Sedangkan kalau kalau fungsinya kayak gitu, oke, kita lihat apa yang terjadi. Kalau fungsinya seperti itu, ini kan UX, VY, DY, DX ya. Nah, ini kalau fungsinya perkalian seperti ini kan kita punya integralnya terhadap Y dulu. Artinya semua variabel X kita anggap sebagai konstanta gitu. Jadi si UX ini bisa keluar dari pengintegralan kamu. Itu adalah integral A sampai B UX dikali integral C sampai D VY. VY dikali DX. Jadi kayak gini. Nah, sedangkan kalau kita pandang integral yang terhadap X, si segerombolan yang di dalam kurung ini ya kita anggap sebagai konstanta. Jadi sekurung-kurungnya bisa keluar. Makanya kita punya integral A sampai B UX dx dikali integral C sampai D VY dy. Gitu. Nah, ini spesialnya integral lipat 2 kalau batasnya persegi panjang dan kalau fungsinya adalah perkalian gitu. UX sama VY jadi istilahnya ini variabelnya bisa dipisah gitu. Jadi dua buah perkalian. Integralnya juga bisa dipisah gitu ya. Integralnya bisa dipisah seperti itu. Oke, itu yang D sama E ya. Terus F sama H. Ups, F dan H. Lalu yang F, di sini saya punya daerah, tapi daerahnya udah bukan persegi panjang, cuma kita tahu batas atas sama bawahnya gitu dari daerahnya. Makanya Y-nya tahu dari mana sampai mana gitu. Bawahnya G1, atasnya G2. Tapi entah bentukannya kayak gimana, tapi X-nya A sampai B. Nah, jadi integralnya ya mau nggak mau terpaksa kita harus tuliskan dengan urutan pengintegralan Y dulu. Gitu. Karena Y-nya bergantung dari X di sini. Ya. Jadi batasnya dari G1X sampai G2X. Ini fxy harus Y dulu. Uh, Baru X-nya batasnya dari A sampai B. Nah, untuk tipe-tipe bentuk integral seperti ini ya
Kita nggak bisa menukar urutan secara sembarangan bahwa kita harus tahu batas area makanannya jadi apa gitu kalau kita mendefinisikannya seperti ini dengan cara harus digambar gitu daerahnya nanti. Nanti kita akan lihat lebih jauh gimana cara menukar eh, tipe-tipe batas yang seperti ini gitu. Dan untuk yang H ini terkait koordinat polar. Jadi nanti kita juga akan bahas kalau ada waktu bahwa kalau eh, perubahan dari polar ke kartesius sih kita ingat-ingatnya seperti ini ya. Tuh, ini dengan catatan R-nya positif, lalu X, Y per X itu adalah tangen theta gitu. Catatannya tetanya dari 0 sampai 2 pi. Ya, itu sih biasanya yang kita pakai. Kalau kebalikannya ada X-nya itu R sin theta, Y-nya itu R cos theta. Nah, tapi kalau cakram satuan, ya ini simpel ya. Jadi karena di sini X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 91, ya ini artinya tidak lain merupakan R kuadrat kurang dari 91. Yang sama aja kalau kita tuliskan sebagai R kurang dari 91. Dan petanya sendiri ya full ya, jadinya satu putaran penuh. Jadinya. Jadi D ini bisa kita tuliskan sebagai R, theta di mana R-nya kurang dari 91. Udah ini aja. Tetanya tidak ada syarat. Oke, itu untuk nomor satu. Jadi sekilas dulu. Sekarang kita lihat ke nomor-nomor yang lain. Kita lihat nomor dua. Nomor dua kita mau lihat nomor dua a dulu. Di sini sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 5 saya nggak akan pakai integral berulang ya, karena anggapannya yang saya tahu integral lipat itu adalah volume bertanda gitu. Jadi di sini saya akan coba menggambarkan grafiknya atau permukaannya, karena kebetulan ini gampang untuk digambar ya. Jadi kita lihat nomor 2A. Di sini saya siapkan dulu kira-kira aja. Jadi ada yang tingginya 2, ada yang tingginya 3 nanti. Nah, terus X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 3. Saya juga ini kira-kira aja. Terus ada yang 3 sampai 4. Dan dari 0 sampai 3, 1 sampai 3, tuh, daerah yang ini, dia ini bayangannya seperti balok yang tingginya 3. Gitu ya. Tingginya 3. Jadi kayak ini kira-kira. Ya, kalau yang 0 sampai 3, 3 sampai 4 itu tingginya 2. Jadi segini tingginya. Gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, kita pengen menghitung apanya, volumenya, tapi volume bertanda. Artinya tingginya sekarang kita harus mengikuti tingginya Z gitu ya. Jadi kalau yang di atas bidang X-Y ya volumenya jadi positif, yang di bawah bidang X-Y volumenya jadi negatif. Tapi di sini kebetulan positif semua ya. Jadi kayak ngitung volume biasa. Jadi integral lipat 2 atas daerah R dari fungsi fxy terhadap dA itu apa? Yaitu adalah luas yang ini saya namain apa ya? Ini alasnya saya namain S1, ini saya namain S2 gitu ya. Jadi luas dari S1 itu
dikalikan tingginya 3 ditambah luas dari S2 dikalikan tingginya 2 yang adalah luas dari S1 kan ini panjang kali lebar 2 kali 3 2 kali 3 kalau yang A S2 itu adalah 1 kali 3 yang adalah berapa ini 18 tambah 6 itu 24 ya. Oke. Nah, nanti mungkin yang 2B kalau mau nyobain sendiri bisa, tapi hati-hati ini ada tinggi yang negatif. Berarti nanti tingginya diikutin juga dengan nilai negatif ya karena integral lipat 2 artinya ya volume bertanda gitu. Jadi yang di bawah bidang XY ya harus dikurangin, tandanya harus negatif. Oke, nomor 2 masih sangat gampang menurut saya sih. Sekarang kita lihat nomor 3. Ini panjang soalnya doang yang panjang. Kerjanya mah gampang. Kita lihat 3C. Jadi di sini kita nggak tahu gambarnya seperti apa, gambar permukaannya seperti apa, tapi kita tahu nilai-nilai integral. Jadi kita akan memanfaatkan sifat-sifat dari integral lipat. Sifat-sifatnya itu sendiri masih mirip dengan integral yang cuma satu gitu ya, integral Riemann biasa. Di sini kita lihat dulu daerah-daerahnya. Di sini R1, R2, R3 itu kayak gimana. Jadi saya gambar di bidang kartesius aja dulu ya. Jadi kayak gini. R1 itu dari 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 2. Oh, tinggi. Salah gambar. Inilah. 0 sampai 3, 0 sampai 2, 2 sampai 6. Jadi yang ini, persegi panjang yang ini menyatakan daerah R1. Terus 0 sampai 3, 2 sampai 6, ini menyatakan R2. Ngebayanginnya kayak gitu. Dan R3 itu adalah gabungan ya. Gabungan daerah R1 dan R2. Nah, terus saya tahu nilai-nilai integral fungsi f dan g di daerah R1 sama R2. Tapi pertanyaannya yang C itu adalah integral di daerah R3. Dan fungsinya juga dijumlah. Nah, pertama-tama ya sifat integral lipat yang pertama yang kita bisa pakai adalah sifat linier gitu. Itu kan sama persis kayak sifat integral yang satu doang. Bahwa ya kalau ada fungsi yang dijumlah atau dikurang atau dikali dengan konstanta itu bisa dipisahkan dulu. Jadi ini sama aja dengan menghitung integral lipat 3 dari ya R3 atas daerah R3 dari fungsi f ditambah integral lipat R3 fungsi G. Nah, lalu integral atas daerah R3 yang adalah gabungannya, ini kan mirip juga kayak sifat yang dulu. Kalau dulu kan integral A sampai B itu ya A sampai C tambah C sampai B gitu. Jadi penjumlahan selang. Nah, ini penjumlahan daerah kita nyebutnya ya. Ya ini kalau saya punya fungsi apapun gitu, saya namain fungsi H lah biar beda. Ya, ini berarti integralnya bisa dihitung dengan cara menghitung integral atas daerah R1 dulu ditambah integral atas daerah R2. Ya. Ini bisa ditulis sebagai integral atas daerah R1 dari F tambah integral atas R2 dari F tambah integral atas R1 dari G tambah integral atas R2 dari G. Gitu ya. Udah tahu semua kan. 3 tambah 8 tambah 9 tambah 4. Berapa?
11 tambah 13, 24. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ini jumlah Riemann. Jumlah Riemannnya caranya kita taksir fungsi-fungsi yang diberikan, kita taksir dengan menghitung volume balok-balok kecil. Gitu. Eh, Panjang sama lebarnya sih jelas, tingginya kita ngambil tinggi dari ya titik sampelnya ada titik pusat. Jadi ngambil tingginya adalah nilai dari titik pusat, nilai fungsi di titik pusat. Kalau kita gambar daerah R-nya dulu biar kebayang, kira-kira aja ini, ini 1 sampai 7, ini 2 sampai 6. Kita bagi daerah ini menjadi 6 buah persegi ukuran 2 kali 2. Jadi ini ya 1, 3, 5. Ini nggak nggak sesuai skala ya. Jadi 2, 4, 6. Kayak gini, jadi ada 6. Ya harusnya persegi gitu. Tapi saya gambarnya nggak sesuai skala. Nah yang kita ambil adalah titik-titik tengahnya buat tinggi-tinggi persegi panjangnya. Jadi di sini kalau saya namain ini R1, R2, R3, R4, R5, R6. Ya. Nanti si integral atas R ini, saya mau ngerjain yang A aja ya, nyontohin yang A. R, Fx, Y, dA, ini bisa kita hampiri dengan penjumlahan K dari 1 sampai 6, integral atas RI, gitu, RK, gitu ya. Ini Fx K bar, Y K bar, delta A K. Nah, ini tidak lain merupakan ya tinggal sorry, ini delta dA ya. Ini tidak lain merupakan ya tinggal ngitung luas volume balok jadinya. Jadi ini adalah ya jumlahan sigma dari 1 sampai 6. Ya, ini kan tingginya nih fx k tingginya dikali luas alas gitu. Ini delta AK tuh luas alas. Nah, jadi ya berarti kita harus tahu dong fx k bar y k bar untuk setiap daerah itu apa aja. Nah, kalau di R1 titik tengahnya itu adalah di 2,3. Jadi F2,3 itu berapa? Kita lihat ini fungsinya. X-nya 2, Y-nya 3. 4 tambah 9 kurang 2. 11. Lalu berapa lagi? Yang di R2 berarti 4,3. Berarti berapa tuh? 8 tambah 9 kurang 2. 15. Lagi yang F 6,3 itu adalah 12 tambah 9 kurang 2. 16. Untuk yang R4 kita punya F2,5. Jadi 4 tambah 15 kurang 2, 11. Dan selanjutnya. Ya, jadi ini F4,5 sama F6,5 yang saya butuhkan. Yang adalah 19 sama 23. Jadi ini jumlah rimanya berapa? Oh, oke. Okay. Jadi saya harus hitung di sini delta AK-nya ini jelas, ini selalu sama dan ini daerah dari masing-masing persegi, yaitu 2 kali 2 gitu ya. Kan udah dibuat persegi berukuran yang sama. Jadi delta AK-nya selalu 4. Jadi tidak lain merupakan 4 dikali jumlah ini nih. 11 tambah 15 tambah 19 tambah 17 tambah 19 tambah 23. Berapa? Hitung sendiri ya. Yang kita perlu ingat ini adalah hampiran ya, tidak
bukan cara menghitung integral lipat, tapi ini hampirannya aja, penaksir aja ya, taksiran aja. Oke, itu nomor 4. Terus kita lihat nomor 5. Nah, untuk nomor 5, di sini saya nggak akan pakai integral berulang, tapi saya diminta untuk menggambar dulu katanya. Bendanya kayak gimana digambar. Terus hitung volumenya dari gambar yang saya buat. Untungnya ini permukaannya gampang untuk digambar, masih gampang, karena ini berbentuk bidang. Ya, jadi 3 minus Y, ini kan saya mau menggambar Z sama dengan 3 minus Y. Berarti X-nya nggak ada. Jadi X-nya konstan di sini. 3 minus Y, ya gambar aja, lihat di bidang YZ, gambar Z sama dengan 3 minus Y. Berarti gambarnya kayak gini. Ada 3, ya perpotongannya di, ini apa nyebutnya? 0,3,0 sama 0,0,3. Jadi ya bidangnya seperti ini gitu ya. Cuman kan X-nya dari berapa sampai berapa? Oh, X-nya cuma dari 0 sampai 2. Udah dibatasi aja gambarnya. Sini ya. Y-nya dari 0 sampai 3. Berarti sini, sini. Nah, ya. Jadi kita punya seakan-akan kayak apa nih? Ya kayak ini prisma ya, prisma segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kalau saya gambar lagi, bentukannya ya kira-kira kayak gini. Ya. Tuh. Ini panjangnya 3, sini tingginya 3, sini lebarnya 2. Ya, kayak gitu ya. Ya berarti integral lipat 2 atas daerah R, ini R kita ya, R-nya itu daerah alasnya. Ini 3 min YDA, itu apa? Ya kayak ngitung volume dari ini. Ini kan semua ada di atas bidang X, Y, jadi aman tinggal ngitung volumenya aja. Yang bagian positif itu adalah luas alas kali tinggi, tapi luas alasnya saya mau mandang yang segitiganya, biar gampang. Ya, dan tingginya jadinya yang si lebar ininya ya, di setengah kali alas kali tinggi kali lebar, gitu. Yang adalah 9. Selanjutnya kita masuk ke integral berulang. Ini udah mulai agak gampang karena kita bisa menggunakan perhitungan-perhitungan yang kita biasa lakukan gitu ya dalam integral. Nggak harus cari lihat gambarnya, nggak perlu. Gitu. Contohnya ini kita lihat yang gampang dulu, nomor 6. Tuh. Nomor 6 kita lihat yang B misalkan. Kalau namanya mengerjakan integral berulang, kita harus sadar urutannya apa. Di sini diminta di 6D urutannya itu harus mengerjakan dari Y dulu, baru X. Nah, kadang-kadang ada urutan yang impossible gitu, istilahnya urutan yang nggak bisa dikerjain. Nah, kalau gitu kita harus menukar urutan pengintegralan. Kalau misalkan dirasa susah, terlalu susah untuk dikerjakan atau bahkan nggak mungkin gitu untuk dikerjakan, kita akan tukar selama batasnya ini bilangan-bilangan bilangan, artinya ini daerahnya persegi panjang, kamu bisa tukar dengan langsung aja. Tapi kalau batasnya bukan persegi panjang, kita harus gambar dulu dan kita tentukan ulang batasnya nanti. Untuk nomor 6 ini nggak perlu ditukar, ini gampang. Kita bisa pakai substitusi aja. Jadi yang perlu kita ingat kalau kita integralan terhadap Y di sini, berarti kita anggap semua X-nya kayak konstanta gitu. Kita misalkan aja U-nya itu akar XY plus 2. Berarti DU-nya apa nih?
Ya, 1/2 itu ya dikali sama X ya. Turunan dalamnya kan X. Oke, D, DY. Ini kan menurunkan terhadap Y. Nah, atau ini tidak lain merupakan 1/2 U itu sendiri dikali X DY. Ya. Jadi ini integral jadi apa? Dari 0 sampai 1, integral batas berubah tentunya. Kalau Y-nya 0, berarti U-nya adalah akar 2. Kalau Y-nya 1, berarti U-nya adalah akar X plus 2. Dari apa? Ini kan ada X gitu. Ya, terus itu kan jadi U, terus apa lagi? Dikali DY. DY-nya adalah 1/2 U kali X. Sebentar, salah. DY-nya itu adalah 2U. Sorry. Ini X DY itu adalah 2U DU ya. Jadi ini X-nya ganti aja. Jadi ini U dikali 2U DU kali DX, DX gitu. Kayak gini, udah hitung aja kayak biasa. Itu kerjakan dulu yang dalam, itu integral dari 2U kuadrat. Integral 2U kuadrat adalah 2/3 U pangkat 3. Masukin berapa? Akar 2 sama akar X plus 2. Oh, integral 0 sampai 1 dari 2/3, ini X plus 2-nya pangkat 3/2, dikurangin 2/3 kali 2 akar 2. Ya udah, ini integralin kayak biasa terhadap X. Oke, ini 2/3. Integral ini adalah ya 2/5 X plus 2 pangkat 5/2 nambahin 1. Ya, ini 2/3 kali 2 akar 2 X gitu kan. Terus kamu substitusi 0 sama 1. Hitung di satu dulu. Jadi ini 4/15 kali, ini 3 pangkat 5/2 itu 9 akar 3. Dikurangi ini 4 akar 2/3 kali 1. Dikurangi dimasukin 0. Itu 4/15 dikali 2 akar itu. Berarti itu 4 akar 2. Dikurangin, masukin 0 habis. Ya dah, ini tinggal dirapiin sendiri lah. Ya, tinggal dihitung. Begitu untuk 6D. Hmm, terus kita lihat nomor 7. Nah, nomor 7 ini kan integralnya nggak disebutkan ya, dA aja gitu kan. Nah, berarti kita sendiri yang menentukan atasnya mau apa dulu, mau dx atau mau dxdy. Dan ini di sini sih bebas menurut saya, dua-duanya bisa dikerjakan urutan apapun. Mungkin akan lebih enak kalau kita kerjain y dulu kali ya. Jadi di sini saya bisa tulis integralnya. Jadi integral dari min 2 sampai 2, integral 0 sampai 1, X bagi 1 plus X 4 Y dy dx gitu. Dan kalau kayak gini, kita bisa lakukan pemisalan aja. Saya rasa U-nya itu 1/1 plus X 4 kali Y. Jadi DU-nya, ini kita menurunkan terhadap Y ya. Oh, sorry. Pemisalannya nggak gini. Ini aja. Jadi ini X pangkat 4 DY gitu. Tapi saya cuma punya XDY. Ya udah, XDY sama dengan 1/X 3 DU. Di integralnya dari min 2 sampai 2 ini tetap, tapi yang batas yang dalam
Kalau Y-nya 0, U-nya 1. Kalau Y-nya 1, U-nya adalah 1 tambah X pangkat 4. Nah, dalamnya jadi apa nih? X dy berubah jadi 1/x pangkat 3 du. Terus ini dikali 1/u. Du dx. Oke, kita kerjakan dulu. 1/x pangkat 3 boleh keluar, karena kan itu kita anggap sebagai konstanta. Tapi nggak bisa dipisahin yang kayak nomor satu ya, karena ini batasnya fungsi. Ini nggak bisa ya. Oke, kerjain aja dulu. 2 sampai 2, 1/x pangkat 3. Ini jadi ln U, kita masukin nilainya 1 sama 1 plus x pangkat 4 dx. Oke, jadi kita dapat integral dari min 2 sampai 2. Apa nih? Ln dari 1 tambah x pangkat 4. Ini mutlaknya saya buang karena pasti positif ya. Dikurang ln 1, 0. Dibagi x pangkat 3. Yes. Nah, untuk mengerjakan integral yang kedua ini, saya bisa pakai pemisalan yang mirip-mirip sih sebenarnya. Huruf apa ya? T gitu. 1 plus x pangkat 4. Saya punya, oh, sebentar. Enaknya gimana ya kalau ngerjain ini? Hmm, 4x pangkat 3 tapi di bawah. Mentok nggak? Nah, kayaknya mentok. Oh, tunggu sebentar. Jangan-jangan ini fungsi ganjil. Kalau kita lihat, kalau misalkan kita punya fx-nya adalah ln 1 tambah x pangkat 4 dibagi x pangkat 3, maka f minus x-nya apa? Ini kan tetap, tapi yang bawah jadi minus kan? Ini tidak lain jadi minus fx. Ini fungsi ganjil ya. Jadi f-nya fungsi ganjil. Fungsi ganjil batasnya simetris. Jadi integralnya nggak perlu dihitung. Hasilnya nol. Iya. Oke, sejauh ini gimana? Ada yang mau ditanyain dulu sampai nomor 7? Oke, kita lanjut aja ke nomor 8. Nah, kita ingin menentukan volume benda kecil di antara permukaan-permukaan ini. Permukaan yang pertama itu bentuknya silinder tapi elips gitu ya. Elips. Sorry, bukan silinder, maaf. Paraboloida. Tapi elips gitu ya. Jadi kalau digambar kayak gimana? Kira-kira aja. Jadi bentuknya lebih elips itu. Ya, kira-kira aja seperti ini. Terus bidang Z sama dengan 5. Ya, jadi paraboloida dipotong sama ya bidang datar seperti ini. Jadi Z sama dengan 5. Nah, tapi kita cuma pengen melihat di daerah R, yaitu di sini, misalnya 0 sampai 1, 0 sampai 1. Nah, dari bentukannya, paraboloida sama bidang, dari di daerah R, yang bagian atas pasti bidangnya, bagian bawah ya paraboloidanya. Gitu. Nah, jadi di sini volume yang diinginkan itu adalah integral lipat 2 atas daerah R dari yang bagian atas dikurangi bagian bawah. Jadi mirip kayak waktu dulu ngerjain hitung luas gitu ya. Jadi yang mana yang atas, yang mana yang bawah kamu tentuin dulu. Di sini yang atas adalah bidangnya 5 dikurangi yang bawahnya yaitu paraboloida. 3x kuadrat tambah 2y kuadrat.
D A gitu ya. Nah, ini silahkan pilih batas integralnya. Ya, saya mau dx, dy, dy, dx. Ini semuanya gampang. Ini daerahnya dari 0 ke 1, 5 minus 3x kuadrat minus 2y kuadrat ya. dh. Sorry, dx, dy deh saya pilihnya. Jadi integral 0 sampai 1, kita hitung aja terhadap x, integralin 5x min x pangkat 3 min 2y kuadrat x gitu ya. Masukin 0 habis, masukin 1 ada hasilnya. 5 kurang 1, 4, 4 kurang ya, 4 kurang 2y kuadrat. Y. Gampang. Ini 4y min 2 per 3y per 3. Masukin 0 nggak adaan, masukin 1 ya 4 kurang 2 per 3. Jadi 14 per 3. Eh, salah, 10 per 3. Oke, sip. Terus kita lihat nomor 9. Hitung integral berulang berikut. Kita mau lihat yang B. Nggak masalah ya. Selama kamu masih bisa mengintegralkan dengan mudah, ya nggak usah takut gitu ya. Kalau batasnya ada fungsinya juga, kayak tadi aja, biasa aja ngerjainnya. Jadi kalau gitu ya integralkan aja dulu kayak biasa. Integralkan terhadap X, jadi apa? Jadi X pangkat 3 plus X kuadrat Y. Ini dimasukin batas 0 sampai 2Y. Jadi integral dari 1 sampai 2. Kalau masukin 0 habis, kalau masukin 2Y jadi apa? Jadi 8Y pangkat 3 plus 4Y kuadrat kali Y. Jadi 4Y pangkat 3. Atau tidak lain merupakan 12Y pangkat 3. Ya udah, ini 3Y pangkat 4 kan jadi. Masukin 2 jadi 3 kali 16. Dikurangin 3 kali min 1 44 ya. 3, 45 jadi. Gampang. Nah, ini mulai masuk ke pengubahan urutan pengintegralan ya. Intinya apa? Intinya kita harus gambar. Intinya kita harus gambar. Contohnya yang B sama D. Yang B dulu. Kita gambar dulu daerah pengintegralannya di bidang kartesius. Nah, ini batas X-nya adalah dari Y sampai Y kuadrat. Nah, X sama dengan Y, ya kayak ini. X sama dengan Y kuadrat, ya, seperti ini. Parabola yang ya. Terus dari 0 sampai 1. Oke. Jadi sebenarnya daerah pengintegralnya yang ini ya. Daerah pengintegralnya begini. Oke. Nah, sekarang kita mau mengubah dari dx dy jadi dy dx ya. Jadi integral 0 sampai 1 y kuadrat sampai y fxy dx dy. Saya mau ubah jadi integral 0 sampai 1, maaf maaf, integral nggak tahu batasnya fxy dy dx gitu. Nah, kalau dx dy kan kamu ngelihatnya di daerah yang saya arsir ini siapa kiri siapa kanan. Sekarang kalau dy dx kamu lihatnya terlebih dahulu siapa atas siapa bawah ya. Yang daerah yang saya arsir, yang atasnya adalah yang punya parabola, atau kita bisa lihat yang bagian atasnya aja yaitu y sama dengan akar x, karena yang bawahnya nggak kepake gitu kan. Oke. Lalu yang bagian bawahnya adalah yang garisnya, ini sama aja ya, y sama dengan x. Jadi batas atasnya menjadi akar x, batas bawah
bawahnya menjadi garis X. Lalu kamu bisa melihat batas buat X seperti biasa aja, lihat batas daerahnya aja, angkanya aja dari 0 sampai 1. Nah, itu ya cara ubah batas pengintegralan. Ini contoh yang lain, kita bisa lihat gambar yang ini. Jadi ini dari minus akar Y plus 1 sampai akar Y plus 1, berarti akar Y yang turun 1, gitu. Ini bagian minusnya yang gini. Ya. Dan Y-nya dari -1 sampai 0. Ini perpotongannya ya di -1 sama 1. Ya, jadi ini sebenarnya tidak lain merupakan yang daerah ini. Ya. Nah, saya pengen ubah ini jadi DYDX. Kalau saya mau lihat DYDX, berarti saya harus lihat siapa atas, siapa bawah. Yang atas itu tidak lain merupakan sumbu X, ya, atau tidak lain merupakan Y sama dengan 0. Yang bawah ini parabola. Parabolanya adalah Y sama dengan 1 minus X kuadrat, gitu kan. Sorry, X kuadrat minus 1. Lalu batas untuk X ya dari paling kiri ke paling kanan. Nah, di ini hasil yang sudah kita tukar urutan. Hmm. Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Ya, nomor 11 kita mau kerjain yang A, A aja. Oh. Nah, di sini kalau kita mengikuti yang diminta DYDX, kayaknya susah ya ngerjain kalau kita ngintegrasi terhadap Y. Sedangkan kalau kita ngerjain terhadap X dulu, gampang kita bisa substitusi. Dan ini batas pengintegralannya berupa persegi panjang daerahnya, jadi boleh langsung ditukar aja. Nggak usah dipikirin kayak nomor 10 tadi. Jadi ini sama aja dengan mengintegralkan 0 sampai 1, 0 sampai akar 3, fungsinya nggak berubah, dx dy. Nah, ini biasanya bisa pakai pemisalan ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1, berarti du-nya adalah 2x dx. Batasnya jadi apa? Oke, kalau x-nya 0, u-nya jadi y kuadrat plus 1. Kalau x-nya akar 3, u-nya jadi y kuadrat plus 4. Mhm. 2x dx-nya berubah jadi du, ini jadi 1. Kenapa ini? Jadi 1/u kuadrat d. Oke, ini gampang. Integral 0 sampai 1 dari minus 1/u ya, hasil integralnya. Masukin y kuadrat plus 1 sama y kuadrat plus 4. Jadi apa? Jadi apa? Integral 0 sampai 1, 1/y kuadrat plus 1 dikurangi 1/y kuadrat plus 4, gitu ya. Dan ini hasilnya bisa langsung pakai tan inverse jadinya. Jadi ini tan inverse y dikurangi, ini agak tricky, ini bisa pakai substitusi trigonometri, nggak saya jabarin, setengah tan inverse y/2, yang adalah masukin 1, tan inverse 1 adalah pi per 4, dikurangi setengah
tan inverse tengah saya nggak tahu, tulis aja nggak apa-apa. Masukin nol, tan inverse nol, nol. Ini setengah, tan inverse nol, nol. Ya, ini hasil. Sip. Itu nomor 11, 11A ya. Selanjutnya kita coba lihat nomor 13. Ini nentuin volume lagi, cuma ini nggak ada ininya ya. Jadi kita sekarang menentukan daerahnya, daerah pengintegralannya adalah, kalau saya sih ngebayanginnya, bayangannya gitu loh, bayangan dari si permukaannya itu di mana. Jadi mau nggak mau kita gambar dulu. Nah, untuk yang nomor 13 ini, bentukannya kayak gimana? Bentukannya ya kayak gini sih, kalau saya ngebayangin. Itu kan 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 6. Itu kan elips ya sebenarnya. Elips kalau x-nya di nolin, y-nya itu plus minus 3. Kalau y-nya di nolin, x-nya itu plus minus 2. Tapi kita cuma lihat di oktan pertama aja. Jadi kayak seperempat elips ini. Kayak kayak tabung jadi. Bukan kayak tabung, emang tabung, tapi elips gitu. Terus dipotong sama permukaan. Ya, bayangkannya ya kayak inilah permukaannya. Saya males gambar. Gambarnya bisa dicari sendiri. Ya, jadi volumenya kira-kira yang ini gitu, si benda pejalnya. Kayak gitu. Ngebayanginnya sih bisa seperti itu ya caranya. Tapi ya kita cuma melihat, ups, kita cuma melihat yang seperti ininya aja. Nah, jadi yang atas siapa, yang bawah siapa? Yang atas ya si bidang ini, ya. Jadi bidang ini yang atas jadi Z sama dengan apa? Yang bawah ya si bidang X ya, yaitu Z sama 0. Dan daerah pengintegralannya yaitu yang ini, R. Gitu. R-nya adalah XY, di mana ya terserah mau mendefinisikan apa dulu, X dulu atau Y dulu gitu. Ini kan batasnya bukan persegi panjang, seperempat elips. Misalkan Y dulu, X dulu gitu, atau Y dulu aja ya. Jadi Y, Y-nya ini kan dari nol sampai itu dipindah aja. Tapi dengan catatan X-nya positif, Y-nya positif. Jadi ini, nah, potret dulu. Jadi ini 4Y kuadrat sama dengan 36 min 9X kuadrat. Jadi Y-nya adalah itu dibagi 4 diakarin. Ya. Akarnya ambil yang positif. Jadi ini 9 minus 9 per 4 X kuadrat. Lalu untuk X-nya ya dari 0 sampai 2. Ya. Kenapa kita ngambil yang ini? Ini kan karena seperempat elips. Yang bagian positif di oktan pertama. Jadi volumenya itu adalah integral lipat 2 dari 0 sampai 2, dari 0 sampai akar ono. Untuk fungsinya apa? Nah ini, Z-nya sama dengan apa tuh? Z sama dengan 9. Oh, jadi ini 6Z sama dengan 9, 9X plus 4Y. Bagi 6. Jadi 9 per 6X, 3 per 2X, tambah 4 per 6, 2 per 3Y. Ini integralnya terhadap apa dulu nih? DY, DX. Nah ini yang mau dihitung. Oke, coba kita hitung. Integral 0 sampai 2, 3 per 2 X, Y, kan? Ditambah ini sepertiga Y kuadrat. Gitu. Masukin batas 0 sampai akar itu.
Ini integral 0 sampai 2, 3 per 2 X kali itu ditambah sepertiga akarnya hilang. Nah, langsung aja ya. Jadi ini adalah 3 kurang 3 per 4 X kuadrat dx. Oke, ya udah. Jadi kita punyanya apa ini? Kayak pemisalan aja ya. Untuk yang suku yang ini. Misal U-nya adalah 9 min 9 per 4 X kuadrat. Berarti DU-nya adalah minus 18 per 4 X dx. Tapi saya cuma butuh 3 per 2 X. Hmm, saya cuma butuh 3 per 2 X. Ini, ya atau enggak langsung X dx aja lah biar nggak pusing. X dx-nya apa berarti? 4 per 18 DU. Atau 2 per 9. Jadi ini integral dari 3 per 2 kali 2 per 9 akar U DU tambah ini integral biasa ya. Saya pisahin dulu. Nah, batasnya apa? Oke, batasnya, oh ini minus. Batasnya kalau X-nya 0, U-nya 9. Kalau X-nya 2, U-nya 0. Tapi ada minus, saya tukar aja. Jadi integralnya dari 0 sampai 9. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Ya, jadi integral sepertiga akar U sebenarnya. Yang adalah sepertiga kali 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Masukin 0 sampai 9. Ini 3X min seperempat X pangkat 3. Masukin 0 sampai 2. Dah, hitung sendiri deh. Ya, gampang ini. Sip, itu nomor 13. Sekarang lihat nomor 14. Ini daerah yang diberikan atau daerah yang diarsir itu nggak jelas ya. Kalau kamu mau nyari atas atau bawah atau kiri atau kanan itu susah juga, sama-sama susah. Jadi cara paling aman adalah kita bagi dua. Terserah kamu mau bagi duanya yang mana. Gitu. Misalkan saya mau bagi duanya dari sini ke sini. Nah, ini yang S1, ini S2. Jadi sekarang integral lipat 2 terhadap S dari 6X YDA. Sekarang saya mau lihat sebagai penjumlahan dua buah integral seperti ini ya. Hmm. Nah, daerah S1 ini mau ditentukan atas bawahnya dulu. Jadi saya mau lihat integralnya dy dx. 6xy dy dx. Atasnya siapa? Atasnya itu minus x plus 2. Oke. Bawahnya siapa? Bawahnya si parabola x kuadrat ya. Dan untuk batas x-nya ya dari paling kirinya minus 2, paling kanannya 0. Tambah integral yang daerah yang S2, ini ada ngegabung. Oke. Bawahnya siapa? Bawahnya Y sama dengan X. Atasnya siapa? Atasnya si minus X plus 2. Kirinya siapa? Kirinya 0. Kanannya siapa? Kanannya 1. Ya, begitu. Jadi tinggal dihitung satu per satu. Coba kita hitung. Integral 6xy berarti 3x y kuadrat kalau terhadap y ya.
Masukin X kuadrat sama minus X plus 2 dx tambah integral dari 0 sampai 1 sama 3xy kuadrat, tapi masukinnya X sama minus X plus 2 dx yang adalah integral minus 2 sampai 0. Masukin ini 3x, 2 min x dikuadratkan, dikurangi 3x pangkat 5 dx, tambah integral 0 sampai 1, masukin 3x, 2 minus x kuadrat, ditambah, dikurang 3x pangkat 3. Ini jadi sama aja kayak saya nulis integral min 2 sampai 1, 3x dikali 2 minus x dikuadratkan dx tambah integral minus 2 sampai 0, minus ini minus juga integral 0 sampai 1, 3x pangkat 3 dx. Ya saya rasa sisanya silakan dilanjutkan sendiri aja lah. Ini 2 minus x ya, 2 minus x kuadratnya dibongkar aja biar gampang gitu. Ya, dan sisanya integral polinom. Oke, nomor 14. Ada pertanyaan nomor 14? Nomor 14. Semuanya maksudnya dari awal sampai nomor 14 sejauh ini. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke sisanya yaitu polar. Hmm, Oke, sekarang kita gambarkan dulu. Gampang ngegambarnya. Terus kita ingin menentukan dia persamaannya, persamaan polarnya apa. 15C sama. Oh, oke, baiklah. 15C dulu. Ini gampang, ini lingkaran yang pusatnya di 0,0, jari-jarinya 3. Oh, persamaan polarnya gampang juga, karena saya tahu bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu R kuadrat. Ya. Jadi R kuadrat sama dengan 9. Tapi kan saya tahu R-nya pasti positif, jadi R-nya sama dengan 3. Nah, ini persamaan polar. Jadi, bentuk yang lumayan ribet untuk dituliskan dalam bentuk kartesius, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sesuatu, itu jadi bentuk yang konstan di koordinat polar. Itu cuman kita ngomong R sama dengan 3 doang. Sedangkan yang D ini bisa juga kita gambar, ini gampang. X kuadrat sama dengan Y, itu ya kayak gini ya, parabola yang terbuka ke kanan. Oh, maaf, maaf. X kuadrat sama dengan Y. Y sama dengan X kuadrat. Terbuka ke atas. Ini ya, parabola. X kuadrat sama dengan Y. Nah, kalau bingung, ini gimana cara ngubahnya? Yang saya tahu, X itu adalah R cos theta, Y itu adalah R sin theta. Jadi saya punya apa? R kuadrat cos kuadrat theta sama dengan R sin theta. R itu pasti positif, jadi boleh dicoret. Kita punyanya R cos kuadrat theta sama dengan sin theta. Sehingga R-nya adalah cos kuadrat theta dibagi sin theta. Ya, boleh kalau misalkan mau ditulis jadi cos theta kotangan theta gitu ya. Nah, ini persamaan untuk parabola. Ya, jadi kelihatan bahwa kalau yang di Cartesiusnya gampang seperti ini kan simple ya, ya sama dengan sesuatu kuadrat. Di polarnya malah jadi berantakan ya, jadi kosinus kali kotangan. Ya agak-agak aneh emang.
Ya, itu untuk nomor 15 dan ini nomor 16 itu kebalikannya. Sekarang saya punya persamaan polar, coba cari persamaan kartesiusnya terus digambar. Oke, nggak masalah. Sekarang yang E sama yang F kita lihat. Kalau yang E, potret aja dulu. R itu adalah 4 cos theta, berarti kalau saya kalikan dengan R, jadi R kuadrat sama dengan 4 R cos theta. Nah, saya udah tahu R kuadrat itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan R cos theta saya tahu itu 4X. Tinggal dipindah-pindah ruas, lalu dilengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Ini kan udah 0. Saya tambahin 4. Saya tambahin 4. Jadi saya punya apa? X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ya, 2 kuadrat. Pak. Jadi lingkaran yang mana? Sini. Pusatnya di 2,0, jari-jarinya 2. 2, 4. Gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Yang F triknya juga sama. Saya kalikan dulu aja sama R di kedua ruas. Jadi 6 R cos theta tambah 8 R sin theta. Terus tinggal diubah. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6X tambah 8Y. Udah pindah ruas lagi, lengkapi kuadrat sempurna lagi. Sama dengan 0. Ini tambahin 9, ini tambahin 16 ya. Jadi saya punya apa? X min 3 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. 5 kuadrat. Ya, lingkaran, jari-jarinya 5, eh, X-nya, pusatnya di 3,4, jari-jarinya 5 ya. Jadi agak lebih gitu. Ya, gitulah, nggak muat gambarnya. Nggak melewati 0,0 sih. Kira-kira kayak gini lah. Ya, blablabla. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, bisa digambar sendirilah. Gampang. Seperti itu. Tapi ini cuma grafik-grafiknya aja ya, atau kurva-kurva aja. Nah, sekarang kita lihat kalau daerah kayak gimana. Ya, tapi sama-sama aja ya. Asalkan kita udah tahu jembatannya, nggak masalah sebenarnya. Nomor 17. Kalau yang 17A, sekarang kalau kita mau melihat batas buat R, kan kalau tadi batas buat X, kita lihatnya kirinya siapa, kanannya siapa. Batas buat Y kita lihat atasnya siapa, bawahnya siapa. Kalau batas buat R, kamu lihat dari titik 0,0, tarik garis, lihat siapa yang dalam, siapa yang luar kalau R itu. Siapa yang dalam, siapa yang luar. Yang dalam di yang A berarti yang ini. Yang luar berarti yang ono. Oke. Yang dalam ini kan lingkaran jari-jarinya satu. Satu enggak? Ini lingkaran jari-jarinya salah. Lingkaran jari-jarinya dua. Ini lingkaran jari-jarinya lima. Ya, tahu dari mana? Tahu dari sini. Pusatnya 0,0. Jadi ini R sama dengan 2, ini R sama dengan 5. Nah, jadi kita tahu batasnya. Ya, jadi untuk yang A, saya nyebut batasnya apa ya? Daerahnya S gitu. Ini adalah kumpulan R theta yang memenuhi R-nya dari 2 sampai 5, theta-nya dari berapa sampai berapa. Oke. Cara cari tahu theta adalah kamu lihat semua X positif, bergeraklah ke berlawanan arah jarum jam. Itu adalah arah theta positif. Tapi kan kamu masalahnya mulai daerahnya dari sini. Berarti
kamu harus bergerak mundur dulu. Artinya tetanya kita kurangin dulu, yaitu dari teta sama dengan minus pi per 2, gitu kan, sampai sini. Nah, garis ini tuh apa nih? Teta sama dengan berapa nih? Ini bisa dipotret karena yang kita bisa lihat ini garis ini melalui titik 4,3. Berarti saya bisa potret di sini tangan petanya Y per X kan. Y-nya 3, X-nya 4. Gitu ya. Jadi tetanya berapa? Ya, tangan inverse 3 per 4. Y per X ya. Ya udah, nggak tahu. Ya udah, nggak apa-apa. Biarin aja. Jadi dari minus pi per 2 sampai tan inverse 3 per 4 ya. Seperti itu. Oke, kayak gitu ya. Sekarang kita coba yang nah, kalau yang D sama buat nyari R, kita lihat titik 0,0, tarik garis, garisnya keluar, lihat yang kena pertama kali siapa, yang kena terakhir kali siapa. Yang kena pertama kali adalah lingkaran yang ini, yang kena terakhir kali adalah lingkaran yang luar. Oke? Nah, masalahnya kita harus tahu dulu si persamaannya apa. Yang luar sih gampang, lingkaran jari-jarinya dua. Tapi yang dalam ini lingkaran apa? Lingkaran yang jari-jarinya satu, tapi pusatnya di 0,1. Kita harus kotret. Jadi ini apa? Lingkarannya. Lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 1. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Ini adalah R kuadrat, ini adalah 2R sin theta, sehingga R-nya adalah 2 sin theta. Ya. Jadi kita sudah tahu batasnya sekarang. Itu adalah dari dalamnya 2 sin theta, luarnya 2. Untuk tetanya, ya kayak tadi, gambar sumbu X positif, gerak berlawanan arah jarum jam. Mulai daerahnya dari sini, itu theta sama dengan 0. Akhir daerahnya di sini, itu theta sama dengan pi. Jadi tetanya dari 0 sampai pi. Ya, selesai. Nomor 17 kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat nomor 18. Nomor 18 kita mau lihat yang B sama C. Yang B kita gambar dulu, terus kita tentukan eh, apa, luas daerah. Oke, luas daerah di sini kita harus sedikit hati-hati. Kalau di Kartesius, ini kan integral dA aja gitu, ya, luas daerah S. Nah, kalau di Kartesius itu kan mau dx dy, mau dy dx, boleh, tapi kita pasang fungsinya satu. Ya kan volume dengan tingginya satu ya sama aja kayak luas alas gitu kan maksudnya. Tapi kalau di polar kita harus hati-hati bahwa pengali R itu ada gitu ya. Jadi R dr d theta atau R d theta dr juga boleh gitu ya. Tapi harus ada pengali R. Jadi di sini yang penting adalah dA di sini adalah ada R-nya gitu. Ada pengali R. Nah, ini biasanya orang-orang suka lupa. Jadi jangan jangan sampai lupa kayak gini.
Oke, pertama kan kita gambar dulu. Tadi kita harus tahu dulu ini. Aduh, persamaan Kartesiusnya apa ya? R sama dengan 4 cos theta ini. R kuadrat sama dengan 4 R cos theta. Caranya persis kayak tadi. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4X. Pindah-pindah ruas jadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi X min 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Oke, kita gambar. Ini kayak gini. Jari-jarinya dua, pusatnya di dua, dua, ini empat. Terus ada lingkaran, jari-jarinya dua, pusatnya di nol. Ya, R sama dengan dua. S itu daerah di dalam lingkarannya, di luar lingkaran itu. Berarti yang ini ya daerah ini. Daerah S-nya itu. Kalau gitu kita mulai menentukan batas-batasnya sekarang. Ya, si S ini jadinya apa? Kita jelaskan dulu kayak nomor sebelumnya tuh. R-nya ya kita gambar garis dari 0,0 keluar. Yang kena pertama kali itu yang lingkaran yang R sama dengan 2, yang terakhir kali itu yang R sama dengan 4 cos theta ya. Nah, terus tetanya dari berapa sampai berapa? Oke, ya udah samain aja. 2 2 sama dengan 4 cos theta kan? R sama dengan R kan. Ini titik potongnya kan di sini. Jadi dia berakhir di titik potongnya. Ya udah cos tetanya berarti sama dengan setengah. Berarti tetanya plus minus pi per 3 ya kalau untuk satu putaran. Jadi kita tahu batas tetanya adalah dari min pi per 3 sampai pi per 3. Nah, jadi integral yang mau kita hitung adalah luas itu integral R dr d theta. Nah, saya ambil, ya ini harus ambil R dulu karena R-nya didefinisikan dalam theta. Ini batasnya dari 2 sampai 4 cos theta, tetanya dari min pi per 3 sampai pi per 3. Gitu. Oke, kita hitung R kuadrat per 2, masukin 2 sama 4 cos theta d theta. Jadi kita punya integral min pi per 3 sampai pi per 3. Hmm, ini 8 cos kuadrat theta dikurang 2. Ya. Nah, cara ngitung kalau ada cos kuadrat theta adalah kita ubah ke sudut ganda ya. Oh, bentar dulu. Ini fungsi genap adalah kita kalikan 2, terus kita keluarin 2. Ya, kita keluarin aja 2. Jadi ini 4 min pi dari 0 sampai pi per 3 gitu, biar enak. Jadi ini sisanya adalah 4 cos kuadrat theta min 1. Ya, ini sifat fungsi genap, batas simetris. Boleh dipotong aja selangnya, terus kita kalikan 2 hasil integralnya. Nah, terus ya udah, ini tinggal pakai sifat atau identitas sudut ganda. Cos kuadrat theta itu cos 2 theta plus 1/2 kali 4 min 1. Jadi apa? 4 kali 2, 2, 2 min 1. Jadi 4 kali cos 2 theta plus berapa nih? Plus 1 ya? Benar nggak? Benar, harusnya. Nah, jadi integralnya apa? Integralnya adalah 2 sin 2 theta plus theta. Ya. Masukin 0 sama pi per 3. Masukin 0 ya 0, masukin pi per 3. Oke. 2 sin
sin 2 pi per 3 itu berapa ya? Sin 2 pi per 3. Sin 2 pi per 3 itu setengah akar 3 tambah pi per 3. Jadi ini pi per 3 tambah akar 3 hasil. Terus kita lihat C, pindahin lagi deh soalnya. Yang C itu adalah daerah pada kuadran pertama yang berada di dalam lingkaran itu, di luar lingkaran itu. Ini juga sama sih caranya. Ini 2 cos theta, ya triknya sama, kaliin R, terus jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X gitu kan. X kuadrat min 2X tambah 1 tambah Y kuadrat sama 1. Jadi X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama 1. Kita punya yang C kan. Oke. R sama dengan 2. Terus itu lingkaran yang di dalamnya ini kan pusatnya 1,0, jari-jarinya 1. Sorry. Oh. Nah, terus kita lihat yang di kuadran pertama aja. Jadi yang ini sebenarnya daerah ya, yang itu. Jadi S-nya apa? Oke, tarik garis keluar. Kita punya yang dalamnya yang lingkaran kecil, yang luarnya lingkaran gede. Jadi itu dari 2 cos theta sampai 2 tetanya, lihat sumbu X positif, putar berlawanan jarum jam. Dari 0 sampai I per 2 ya. Sip. Sekarang kita hitung luasnya. Integral dari 0 sampai pi per 2, integral dari 2 cos theta sampai 2, R dr d theta. Yang adalah R kuadrat per 2. Caranya sama, saya lewat aja ya nanti perhitungan untuk d theta-nya. Ini hasilnya adalah 2 cos theta kurang 1 jadinya. Maaf, 1 kurang 2 cos theta. Enggak, 1. 2. 2 kurang 2 cos theta. Ya, ini caranya sama. 2 kurang 2 cos kuadrat theta. Aduh, ampun. Caranya sama ya, cara mengintegralkan cos kuadrat theta kayak yang di B. Jadi saya lewat aja. Caranya sama persis. Oke, itu nomor 18. Sekarang kita lihat nomor 19. Nah, nomor 19 ini adalah integral-integral yang susah dihitung kalau pakai kartesius, tapi gampang dihitung kalau pakai polar. Triknya adalah mengubah daerah S atau daerah pengintegralannya ke dalam koordinat polar. Terus jangan lupa dA atau dx dy atau dy dx diubah jadi r dr d theta. Jangan lupa dikali r. Sebagai contoh kita lihat yang A sama B. Oke, kalau yang A ini daerahnya cukup simpel untuk dijelaskan bahwa nggak usah digambar, ini cakram aja, bahwa R-nya itu ya dari 0 sampai 1, tetanya ya dari 0 sampai 2 pi. Gitu kan. Jadi si integral lipat 2S akar X kuadrat tambah Y kuadrat dA itu berubah jadi apa? Ya,
DA-nya berubah jadi R, DR, D theta, akar X kuadrat tambah Y kuadrat jadi akar R kuadrat. Gitu kan. R-nya dari 0 sampai, oh, dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai 2 pi. Ini tidak lain merupakan akar R kuadrat, ya R-nya positif jadi R doang, kali R jadi R kuadrat. Oh, gampang. R pangkat 3 per 3, masukin 0 sama 1, D theta. Integral 0 sampai 2 pi dari sepertiga D theta. Ya, jadi hasilnya 2 pi per 3 ya. Nah, untuk yang B, itu juga gampang daerahnya. Coba kita lihat. Dari X kuadrat tambah Y kuadratnya dari 1, itu jari-jarinya 1. Terus yang 4 itu jari-jarinya 2 ya, jatuh jebaknya. Kayak donat ini, 0YX. Ini, 0 Y, Y kurang dari seberat X. Oke, X sama dengan Y. 0 kurang dari sama dengan Y. Berarti Y-nya lebih gede dari 0. Oke, daerah sini. Y, tapi kurang dari sama dengan X. Berarti yang ini doang ya. Ini doang daerah. Oke, berarti si daerah R-nya ini bisa diartikan jadi apa nih kalau dalam polar? Ya, berarti R-nya dari 0 sampai 2, tetanya dari berapa sampai berapa? Oke, kita lihat X positif putar berlawanan arah jarum jam. Pertama kali ketemu di sini. Oh, kalau ini berarti tetanya berapa? Oke, Y per X-nya kan 1. Tapi kan dia adalah tan teta. Jadi tetanya adalah 45 derajat ke pi per 4. Pi per 4 sampai ini ketemu di yang tegak ini, yaitu pi per 2. Nah, ini batas pengintegralan. Nah, terus yang kita lihat lagi bahwa Y per X itu kan tan teta. Ya, kalau saya punya tan inverse X per Y apa gitu kan. Pertanyaannya kan itu kan kita mau ubah semua ke polar. Nah, ini kalau kita lihat, gimana ya cara lihatnya? Ini kan kotangan teta. Gampangnya gimana ya? Ya, jadi sebenarnya gini, tan inverse Y per X kan theta. Nah, saya punya identitas ini sebenarnya. Kalau tan inverse X per Y, itu kan kayak satu pernya ini. Jadi ini sebenarnya adalah pi per 2 dikurang tan inverse Y per X. Gitu. Jadi ini tidak lain merupakan pi per 2 kurang tetanya sebenarnya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah pi per 2 kurang teta. Jadi si integral atas daerah R dari tan inverse X per Y dA itu adalah integral lipat 2 R dr d theta ya. Pi per 2 kurang theta dikali R dr d theta. R-nya dari 0 sampai 2, tetanya dari pi per 4 sampai pi per 2. Ini kan perkalian dari dua buah fungsi ya, fungsi R sama fungsi theta. Jadi kita bisa pakai cara yang kayak nomor satu tadi, kita bisa pisahin perhitungan integralnya. Boleh ya. Ya. Jadi ini adalah R kuadrat per 2, masukin 0 sampai 2. Ini adalah pi per 2 theta min theta kuadrat per 2, masukin pi per 4 sampai pi per 2. Dah, tuh.
Nanya Kak. Iya, boleh. Itu kok L-nya bukan dari 1 sampai 2. Oh, thank you. Salah ya. Harusnya 1 sampai 2. Terima kasih. Sip. 1 sampai 2 harus. Hmm, ya, ada pertanyaan lain? Atau ada komentar lain? Ya, jadi mungkin saya nambahin sedikit penjelasan eh, yang saya kotakin tadi. Saya baru baru buka-buka Google lagi. Mungkin contohnya kayak gini. Kalau saya punya segitiga siku-siku, ini satu, ini X, itu simpelnya kayak gitu aja dulu. Atau ya mau pakai langsung X sama Y, boleh. X sama Y, gitu. Ini sudutnya alfa, ini sudutnya beta. Jadi yang kita tahu hubungannya adalah si beta ini itu adalah pi per 2 kurang alfa. Atau alfa sebenarnya pi per 2 kurang beta. Ya kalau kita lihat tan alfa, itu apa? Tan alfa kan depan bagi samping, y per x. Sedangkan tan betanya sendiri, depannya itu malah x, sampingnya malah y gitu kan. Nah, jadi di sini kan sebenarnya 1 per tan dari alfa. Kan sebenarnya. Nah, dari sini makanya kita bisa peroleh hmm, ya jadi ya sebenarnya ini kalau kalau dimasukin ya bisa dapat gitu ya atau ini nggak usah deh. Jadi ini kan alfanya adalah tan inverse dari y per x dan betanya itu adalah tan inverse dari x per y. Jadi makanya dapat persis yang apa yang diinginkan, yang dikotakin. Tapi ini dengan catatan ya rasionya positif ya x sama y baru berlaku. Itu tambahan. Yang tadi, oke, sebelum makin banyak yang kabur, kita bahas nomor terakhir, nomor 20. Kita coba kerjain ini pakai koordinat polar ya. Jadi ini adalah ada elipsoida, gitu ya, 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah z kuadrat sama 18. Ada tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama 4. Jadi kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya yang mau kita hitung yang kayak ini. Hmm, berarti ini kalau misalkan z-nya kita nolin, itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Jadi lingkaran, oh di atas bidang x ya. Jadi kita nggak peduli yang di bawah. Lingkaran, jari-jarinya 3. Kalau misalkan x-nya di nolin, jadi 2y kuadrat tambah z kuadrat sama 18. Ini adalah elips. Kalau misalkan y-nya yang di nolin, berarti z-nya 3 akar 2 ya. Oke, melendung gini. Ya, jadi ya elips yang bagian elipsoida yang atasnya. Lalu ada tabung x kuadrat tambah y kuadrat sama 4. Tuh, nah, eh, ya, jadi yang saya mau ambil itu yang bagian ininya aja nih, alasnya.
Nggak semua elipsoidanya. Ambil alasnya gitu aja. Nah, berarti volumenya apa? Ya sama, atas kurang bawah gitu ya. Atasnya siapa sekarang? Ya misalkan saya namakan ini, ups, kenapa ini? Ini saya namain daerahnya adalah daerah S. Jadi daerah S itu sendiri kalau saya terjemahkan ke dalam R polar, gampang itu cakram jari-jari dua gitu ya. Jadi R-nya dari 0 sampai 2, tetanya dari 0 sampai 2 pi. Jadi saya mau ngitung integral lipat 2 atas daerah S dari elipsoida yang atasnya aja. Itu adalah ya Z sama dengan akar pindah ruas 18 min 2x kuadrat minus 2y kuadrat. Bagian atasnya aja, ingat ya. dA. Nah, sekarang kita mau terjemahkan dia ke dalam polar. Jadinya apa? Integral lipat 2, 0 sampai 2, 0 sampai 2 pi, dA-nya jadi R dR d theta, dan ini jadi apa? Oke, ini kan bisa ditulis jadi akar 18 min 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu kan R kuadratnya di situ. Jadi akar 18 min 2 R kuadrat kali R dR d theta. Nah, ini bisa dikerjakan pakai substitusi ya. Jadi DU-nya adalah minus 4 RDR. Jadi integralnya jadi apa? Masukin R-nya 0, U-nya 18. Masukin R-nya 2, berapa tuh? 10. Tapi ada minus saya balik aja. Jadi integralnya dari 10 sampai 18. Hmm, Jadi akar U, DU-nya adalah seperempat. Seperempat DU kali D theta. Jadi integral 0 sampai 2 pi, apa tuh? Seperempat kali 2 per 3 kali U pangkat 3 per 2 masukin 10 sama 18. Integral 0 sampai 2 pi dari seperenam. Hmm. Ini 18 akar 18 dikurangi 10 akar 10. Ini tinggal kali 2 pi ya. Jadi berapa? 18 akar 18 min 10 akar 10 per 3 kali pi. Nah, segitulah. Ya 18-nya bisa disederhanain lagi di 3 akar 2 ya. Silakanlah dilanjutin sendiri. Oke, sip. Jadi selesai. Ya, itu bab 13. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke deh. Ya udah pada kabur semua ya. Berarti kita sudahi tutorial yang hari ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.